Halo semuanya, di sini kami akan mempraktikkan tentang modul logam-logam golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui kation-kation berdasarkan golongannya. Berikut adalah alat praktikum yang digunakan pada percobaan ini. Yang pertama yaitu adalah pipet tetes. Pipet tetes ini berguna untuk memindahkan larutan dari suatu wadah dengan jumlah yang sangat sedikit. Yang kedua adalah tabung reaksi, digunakan sebagai wadah untuk mereaksikan bahan kimia pada percobaan kali ini. Alat yang ketiga adalah gelas kimia. Pada percobaan ini, gelas kimia digunakan sebagai wadah penampung untuk dipanaskan. Alat keempat adalah penjepit tabung. Penjepit tabung digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat tabung reaksi dipanaskan. Alat kelima adalah kompor listrik. Kompor listrik ini digunakan untuk memanaskan larutan. Alat yang keenam adalah rak tabung reaksi yang berguna sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Sebagai wadah aqueous. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah kalium hidroksida, kalium trioksanat, natrium klorida, perak nitrat, titan yellow, kalium ferricyanida, asam klorida, kalium iodida, natrium karbonat, kalsium klorida, besi sulfat, kalium ferricyanida, amonia, besi klorida, kobalt klorida, raksa klorida, timbal nitrat, nikel sulfat, amonium klorida, strontium klorida, tembaga sulfat, kalium kromat, bismut hidroksida, asam sulfat, dan natrium hidroksida. Untuk mensterilkan alat. Prosedur percobaan pada praktikum. Percobaan pertama pada logam-logam golongan 1 Ag dan Pb. Pada Ag, dimasukkan larutan AgNO3 ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan HCl. Yang kedua, dimasukkan larutan AgNO3 ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan K2CrO4. Kemudian dimasukkan larutan AgNO3 ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan KOH. Yang keempat, ditambahkan larutan AgNO3 ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan Ki. Pada Pb, dimasukkan larutan PbNO3 dua kali ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan HCl. Yang kedua, dimasukkan larutan PbNO3 dua kali ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan K2CrO4. Yang ketiga, dimasukkan larutan PbNO3 dua kali ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan KOH. Serta yang terakhir, dimasukkan larutan PbNO3 ke dalam reaksi, tabung reaksi, kemudian ditambahkan Ki. Lalu diamati perubahan yang terjadi. Kemudian dilakukan pada logam golongan 2, Hg, Bi, dan Cu. Pada Hg, dimasukkan larutan HgCl2 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan K2CrO4. Kemudian dimasukkan larutan HgCl2 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan KOH. Dan yang ketiga, dimasukkan larutan HgCl2 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan Ki. Dan yang keempat, dimasukkan larutan HgCl2 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan NaCl. Pada Cu, yang pertama dimasukkan CuSO4 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan K2CrO4. Kedua, dimasukkan CuSO4 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan KOH. Yang ketiga, dimasukkan CuSO4 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan Ki.
Dan yang terakhir ditambahkan CuSO4 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan K4 FeCN6. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Kemudian pada logam golongan 3 ada Fe2+, Fe3+, Ni2+, dan CO2+. Pada Fe2+, yang pertama dimasukkan larutan FeSO4 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan Na2CO3. Yang kedua dimasukkan larutan FeSO4 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan KOH. Lalu amati perubahan yang terjadi. Pada Fe3+, yang pertama dimasukkan larutan FeCl3 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan NaOH. Lalu yang kedua dimasukkan larutan FeCl3 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan KOH. Yang ketiga dimasukkan larutan FeCl3 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan KSCN. Kemudian pada Ni2+, yang pertama dimasukkan larutan NiSO4 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan NaOH. Yang kedua dimasukkan larutan NiSO4 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan KOH. Dan pada CO2+, yang pertama dimasukkan larutan CaCl2 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan NaOH. Yang kedua dimasukkan larutan CaCl2 ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan KOH. Kemudian lanjut pada logam golongan 4, yaitu ada Ca2+ dan Sr2+. Pada Ca2+ menggunakan larutan CaCl2, yang pertama dimasukkan larutan CaCl2 ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan NH4CO2 dan dipanaskan. Amati perubahan yang terjadi. Yang kedua dimasukkan larutan CaCl2 ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan K2CrO4. Pada Sr2+, yaitu dimasukkan SrCl2 ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan NH4CO3 dan dipanaskan. Kedua, dimasukkan larutan SrCl2 ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan K2CrO4. Kemudian pada percobaan logam golongan 5 NH4+, dimasukkan larutan NH4Cl ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan NaOH. Lalu dipanaskan dan diamati perubahan yang terjadi. Sekian praktikum modul 1.